kita bisa punya tujuan yang sama, tapi menggunakan cara yang berbeda-beda. Sama seperti murid-murid kita di awal masa transisi PAUD SD. Setiap peserta didik perlu dilayani sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Bapak Ibu guru semuanya, sejauh ini kita sudah belajar bahwa kita perlu melakukan pengamatan peserta didik di 2 minggu pertama di kelas 1 SD. Setelah mendapat informasi utuh dan holistik dari hasil pengamatan awal, Bapak dan Ibu dapat menggunakannya untuk merancang tujuan pembelajaran dan menyesuaikan strategi pembelajaran supaya pembelajaran menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik di kelas Bapak Ibu. Sebelumnya, Bapak Ibu perlu mencatat 2 hal penting ini. 1. Hanya ada 1 tujuan pembelajaran. Tapi 2. Ada beberapa strategi atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik supaya proses mencapai tujuan berlangsung lancar. Guru ingin mengembangkan aspek kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, yaitu kepemilikan dasar literasi. Guru ingin mengembangkan kosakata, kemampuan bercerita, dan kesadaran fonemik, nada, jeda, tempo. Untuk itu, guru mengamati kemampuan peserta didik berbicara lancar, fasih, dan juga runtut. Selain itu, guru juga mengamati kemampuan peserta didik menceritakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan peserta didik. Contohnya, kegiatan membaca lantang. Di situ, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendengarkan dan merespon cerita guru. Selain itu, peserta didik juga dapat melakukan unjuk cerita. Setiap peserta didik bisa memilih benda-benda yang bermakna baginya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, ia menceritakan pengalamannya berkaitan dengan benda itu. Nah, tujuan tetap sama kan? Kosakata bertambah, kemampuan bercerita dan kesadaran fonemiknya berkembang. Kita amati ya contoh lain, yaitu kasus di kelas Bu Aruna yang memiliki kondisi peserta didik yang berbeda-beda titik mulainya. Bu Aruna ingin mengamati kematangan kognitif peserta didik di kelas beliau. Hal ini bisa diamati melalui beberapa hal berikut ini. 1. Peserta didik mampu mengikuti instruksi sederhana. 2. Peserta didik mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. 3. Peserta didik dapat menceritakan hal yang disukai. 4. Peserta didik menyadari keterhubungan antara simbol angka atau huruf dengan kata dan bilangan. Ternyata, ke-28 peserta didik di kelas sudah bisa mengikuti instruksi sederhana. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan pada asesmen awal. Sebagian besar peserta didik memiliki rentang konsentrasi pendek. Ketika guru menjelaskan aturan permainan pada kegiatan asesmen awal bermain ular tangga, sebagian besar peserta didik tidak menyimak dan sibuk mengobrol atau berjalan-jalan di kelas. Sebagian besar peserta didik tidak dapat menceritakan hal yang disukai, karena ketika sesi bercakap-cakap, anak hanya pasif dan terlihat bingung tidak menjawab pertanyaan guru. Sebagian peserta didik kesulitan untuk merangkai cerita yang menjelaskan sebuah gambar yang ditunjukkan guru. Berdasarkan pengamatan awal ini, Bu Aruna disarankan untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Alasannya, agar peserta didik dapat belajar dari kemampuan yang lebih mendasar menuju keterampilan yang lebih sulit. Data asesmen awal menunjukkan bahwa peserta didik belum mencapai kemampuan fondasi untuk kemampuan menyimak, kemampuan untuk mengungkapkan gagasan secara lisan,
dan kemampuan pengenalan simbol angka dan huruf. Berdasarkan data tersebut, tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang disusun oleh Bu Aruna yang semula hendak berfokus pada kemampuan menulis mengalami perubahan. Bu Aruna perlu menguatkan dulu kemampuan bahasa lisan peserta didik dalam menyimak dan mengungkapkan gagasan secara lisan, supaya nantinya peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara tertulis. Hal ini karena kemampuan mengungkapkan gagasan secara tulisan lebih sulit dibanding kemampuan mengungkapkan gagasan secara lisan. Selain itu, untuk dapat menulis merangkai kata, peserta didik perlu menguasai kemampuan mengenal simbol huruf. Dengan demikian, susunan TP dan KD Bu Aruna diubah untuk berfokus pada pengembangan kemampuan bahasa lisan, keaksaraan, dan baru nantinya ke kemampuan tulis. Nah, dengan adanya penyesuaian ini, maka kita bisa memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal dan tidak dilayani sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selamat mencoba!